Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa malala la haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap setia menonton channel saya. Siapa saja yang ada di Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga tetap panjang umur, tetap sehat, tetap bahagia, murah rezeki, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarganya dilindungi dari perbuatan-perbuatan atau dilindungi dari segala macam musibah dan mara bahaya. Dulur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit permasalahan yang biasa terjadi di pengadilan, khususnya menyangkut masalah perceraian bagi pegawai negeri sipil, TNI maupun Polri. Nah, ini atau ASN ya, kalau sekarang ASN, aparatur sipil negara. Kalau dulu masih pegawai negeri sipil, tapi sejak saat ini sudah tidak ada, mungkin rekrutmen namanya tetap PNS, tapi mungkin sudah berubah menjadi ASN pengangkatannya. Mungkin dulur tahu apa itu bedanya PNS dengan ASN. Kalau saya sih sekedar tahu saja bahwa kalau PNS sepertinya ini ringan-ringan saja ya, bodoh-bodohan aja. Kalau PNS itu mendapatkan pensiun setiap bulan sampai dia meninggal. Nah, itu pun keluarganya mendapatkan tunjangan setiap bulannya. Terus kalau ASN dibayarkan langsung sekaligus. Itu sih yang saya terima informasinya, sekaligus. Jadi sistemnya kayak perusahaan-perusahaan, karyawan perusahaan gitu. Jadi ada uang pesangon lah, seperti itu. Ini bukan saya bahas, bukan itu, tapi tata cara izin apabila seorang PNS atau ASN mengalami problematika rumah tangga dan mengajukan perceraian di pengadilan agama. Ini saya anggap muslim, pengadilan agama. Beda lagi kalau non muslim, ini yang pengadilan agama. Jadi begini, ini sebetulnya bukan tata cara, tapi ada kasus yang dimana seorang PNS, saya anggap PNS, sebetulnya ada juga yang ASN, itu baik itu digugat, nah, sebagai tergugat statusnya PNS atau ASN ini, ataupun dia berstatus sebagai penggugat atau yang mengajukan gugatan di pengadilan agama. Anggap contoh yang pertama adalah sebagai penggugat dulu, ya, penggugat. Jadi sudah rumah tangganya, pernikahannya itu sudah sekian lama, terus mengalami problem yang cukup pelik, yang cukup dilematik. Tidak saya sebutkan, tidak saya ceritakan, nanti kalau saya ceritakan cukup panjang ya. Setelah itu dia mengajukan perceraian di pengadilan. Namun dia juga sedikit tahu ya peraturan-peraturan tentang pegawai negeri. Dia juga pernah mendapatkan konsultasi, mendapatkan bimbingan dari atasannya atau lingkungan di kantornya, di instansinya pemerintah itu. Nah,
kebetulan dia masih kurang yakin. Memang untuk saya anggap memang untuk PNS, ASN, TNI dan Polri itu biasanya memang banyak kendala yang harus dilalui, dan sepertinya memang kalau saya bilang sulit gitu loh untuk bercerai itu, karena harus melalui beberapa tahap izin-izin. Nah, izin-izinnya ini tidak mudah seperti orang umum atau orang pegawai swasta, atau mungkin sekarang BUMN, BUMD, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, pegawainya itu sudah tidak berpedoman kepada PP 10, Peraturan Pemerintah 10 tahun 83. Nah, sedangkan udah pisah ya, dianggap sama dengan masyarakat umum pada masyarakat umum lainnya. Kalau PNS, ASN, TNI, Polri masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 83 yang sudah diperbarui PP 45 tahun 1990. Jadi PP 10 itu sudah tidak berlaku lagi dan diperbarui PP 45 tahun 1990. Sebenarnya dalam isi PP 45 tahun 90 itu kurang lebihnya adalah izin perceraian maupun izin pernikahan bagi pegawai negeri sipil, TNI, Polri itu diatur di situ, terutama menyangkut mengenai perceraian. Kalau saya telaah, saya bicara masalah hal itu memang birokrasinya memang susah sekali ya. Makanya biasanya kalau seorang pegawai negeri, TNI, Polri itu harus mendapatkan izin dari atasan. Kalau sebagai penggugat, izin dari atasan. Nah, izin dari atasan tidak seperti yang kita bayangkan saja. Izin terus selesai dapat izin terus langsung mengajukan, tidak seperti itu. Nah, ini dalam channel Pojok Hukum ini saya akan mengulas secara detail lagi bagaimana tata cara atau bagaimana prosedurnya, birokrasinya sampai benar-benar keluar yang namanya izin tadi, izin atasan tadi, izin pejabat tadi. Nah, untuk itu baik itu dari penggugat maupun dari tergugat. Untuk itu sebelum saya lanjutkan lagi panjang lebar, silakan seperti biasanya like, komennya kalau bisa menyangkut mengenai komentar like. Nah, bagus, terima kasih Bapak pencerahannya. Terus subscribe dan pencet tombol lonceng di channel Pojok Hukum, tidak lainnya. Oke dulur, saya lanjutkan lagi ya. Sudah siap-siap untuk memperhatikan pencerahan saya ya. Cari posisi yang paling rileks, yang paling aman. Jadi begini, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kan sudah saya beritahu kalau penggugat, sebagai penggugat apabila dia sebagai pegawai negeri sipil, TNI atau Polri ya, itu memang wajib harus izin atasan. Itu satu, tolong dicatat, wajib bagi PNS, ASN, TNI, Polri untuk izin atasannya. Itu wajib. Karena apa? Apabila itu dia tidak wajib,
maka secara otomatis berlawanan atau melawan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90 atau PP 10 tadi tahun 83. Nah, resikonya apa? Ya secara otomatis kalau resiko ya indisipliner, bisa dipecat, bisa diturunkan jabatannya, bisa diturunkan pangkat golongannya, seperti itu. Wong secara nyata walaupun dia melakukan perceraian itu tetap mendapatkan sanksi. Sanksinya ya mau tidak mau ya hampir sama dengan sanksi kalau dia tidak melapor. Cuman kalau dia melapor, dia sanksinya ya mungkin ya itu tadi disiplinernya sedikit ringan lah, saya anggap bisa turun pangkat, turun golongan seperti itu, atau dimutasi atau dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai tidak melaporkan, berat lagi, lebih berat dari itu tadi, bisa dipecat, bisa segala macam, ya tidak hormat. Nah makanya itu sebagai penggugat, sebagai tergugat pun seperti itu sama. Makanya kalau pegawai negeri TNI Polri melakukan perceraian, biasanya memang menghadapi atau berhadapan dengan aturan pemerintah tadi. Ya, makanya saya dalam channel Pojok Hukum ini mewanti-wanti supaya ndak usah yang aneh-aneh lah, apalagi punya selingkuh, punya wanita idaman lain, pria idaman lain dan lain sebagainya. Karena memang sebagai pegawai negeri itu dianggap, atau TNI Polri itu dianggap abdi negara, sebagai contoh tokoh negara, sebagai ikon lambang suatu negara. Ya dianggap pegawai yang mumpuni, pegawai yang mempunyai kredibilitas, sebagai pegawai yang benar-benar beda dengan pegawai lain, pegawai swasta lain. Itu dianggap pelayan masyarakat, sebagai contoh masyarakat, sebagai abdi masyarakat, abdi negara. Makanya kalau melakukan tindakan seperti itu, apapun alasannya, apapun perbuatannya, tetap dikenai sanksi. Itu tadi sanksinya, bisa turun jabatan, bisa pecat, bisa yang ringan ya bisa dipindah, mutasi, turunkan golongan, pangkat dan sebagainya. Ya. Sekarang apabila sebagai tergugat, izin atasan yang bagaimana, dulur? Nah, tetap dibuatkan semacam surat keterangan yang menyatakan bahwa dia sebagai pegawai negeri TNI Polri yang digugat oleh si suami atau istrinya, ya, dia harus mendapat persetujuan, mendapat disposisi atau surat keterangan untuk disetujuinya perceraian itu dengan berbagai alasan. Ya, kalau alasannya yang ringan-ringan, saya kira tidak memenuhi unsur undang-undang kompilasi hukum Islam pasal 116 percecokan pertengkaran, biasanya berusaha untuk didamaikan, dipanggil satu-satu, baik itu sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, baik itu sebagai penggugatnya PNS maupun sebagai tergugatnya PNS atau TNI Polri, seperti itu. Jadi tetap dipanggil untuk dilakukan pembinaan. Kalau dilakukan pembinaan, secara otomatis diberikan semacam mediasi, ya, dipanggil atasannya langsung. Kalau seandainya contoh yang paling kecil aja, paling dasar, pegawai kelurahan katakanlah
ya dipanggil oleh pimpinan kelurahan, ada Pak Lurah di situ. Kalau Pak Camat ya dipanggil Pak Camat. Terus nanti dari situ dipanggil para pihak, baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat, dipanggil satu-satu, dipanggil untuk dibuatkan semacam kronologis, dibuatkan semacam mediasi, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama sampai benar-benar tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi permasalahan. Kalau ada bukti-buktinya Pak, sudah jelas dan nyata dia melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur perceraian. Nah, seperti itu ya dibina. Kalau di Surabaya itu zamannya wali kotanya itu masih Bu Risma, itu pegawai negeri sipil di pemerintahan kota, sekarang kan otonomi daerah, pemerintahan kota Surabaya, itu hampir waktu Bu Risma menjabat itu sempat siapa saja melakukan tindakan-tindakan seperti itu, mengajukan perceraian atau dan lain sebagainya, itu hampir tidak diterima atau ditolak atau tidak disetujui. Ya, zamannya Bu Wali Kota. Karena apa? Karena merasa bahwa pegawai negeri di lingkungan pemerintahan kota Surabaya saat pimpinannya Bu Wali Kota Surabaya, Bu Risma Triharini, nah, itu sempat dibina. Jadi saya pernah punya kasus, punya klien itu sebagai penggugat, istrinya PNS, terus suaminya nggak bekerja, diberikan padat karya, diberikan wirausaha, apa kemampuannya, tambal ban diberikan kompresor untuk tambal ban, tidak punya tempat, dia punya lahan, diberikan usaha ini WC umum. Tuh, itu kenyataan itu pernah seperti itu, sampai benar-benar dia akhirnya alasan-alasan perempuannya tadi mengajukan gugatan akhirnya tidak terpenuhi, bahwa si suaminya telah memberikan nafkah, bekerja, tidak pengangguran, seperti itu. Kalau seandainya suaminya ternyata berbuat kasar, ya diikutkan dalam bentuk pengajian, ya, semacam istiqosah, diajak perkumpulan pengajian dengan bapak-bapak pengajian di Al-Falah, di mana itu dibiayai semua, dibina di situ. Nah, dari sisi psikologisnya, terus selalu dimonitor, apapun alasannya, jadi tetap dikejar terus sampai benar-benar tidak disetujui itu. Kalau sebagai pihak tergugat juga sama, apalagi kalau pihak tergugat langsung tidak disetujuinya yang namanya gugatan itu. Jadi kembali lagi, ya, apabila ada gugatan biasanya larinya ke pimpinan. Contohnya tadi, seandainya staf kelurahan, ya dimediasi oleh pihak kelurahan. Terus naik lagi harus izin camatan juga gitu, tetap dibina lagi, dirujuk lagi, didatangkan lagi sampai berbulan-bulan, sampai disposisi lagi ke lebih atas lagi. Biasanya atasan lagi ada disposisi ke BKD, Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah. Dari situ, dari Badan Kepegawaian Negara baru surat itu disampaikan ke Wakil Wali Kota, sampaikan kepada Sekretaris Wali Kota, dari Sekretaris Wali Kota dibina lagi, dipanggil lagi, sampai benar-benar memenuhi unsur bahwa itu tidak bisa dilaksanakan atau bisa dilaksanakan, diputus. Sama di provinsi juga gitu, sama. Jadi mulai dari tingkat dasar dibina dan lain sebagainya, itu pun masih tetap dilaksanakan atau diteruskan. Biasanya para pihak, terutama baik penggugat maupun tergugat, tetap mendapatkan sanksi hukuman berupa penurunan pangkat,
penurunan jabatan dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di channel Pojok Hukum bersama saya. Ya, tetap nomornya 083 830 67 3557, 087 880 67 3557. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam Pojok Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.